Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Inilah bagian kedua dari perihal Yesus sebagai terang yang besar. Matius 4 ayat 15. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, di daerah ini dahulunya adalah daerah penyembahan berhala di wilayah Kaisarea Filipi. Pagan percaya inilah lokasi gerbang neraka. Di masa Yunani ada penyembahan dewa Pan dan penyembahan untuk dewa Zeus. Nah, secara wilayah, roh jahat berkuasa di daerah ini. Itulah alasannya. Karena dulu ada penyembahan berhala, kemudian setelah Yesus pindah dari Nazaret ke daerah Galilea dan menetap di Kapernaum, maka daerah tersebut menerima Yesus sebagai terang yang besar. Nah, di Matius 16 ayat 13, perikopnya berjudul Pengakuan Petrus. Saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi Yesus mau tahu pendapat para murid-murid, bukan kata orang. Nah, di ayat 16, Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, lalu di Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa ialah Mesiasnya. Apa hubungannya dengan yang Yesus sebagai terang yang besar? Hubungannya adalah lokasinya, Bapak Ibu. Lokasinya adalah sama-sama di wilayah yang tadi ada dikuasai oleh kegelapan dan maut, yakni Kaisarea Filipi. Secara geografi ini berarti dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh iblis. Lalu di ayat 18 kita bisa lihat Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Daerah itu adalah daerah kegelapan yang dikuasai oleh maut, gitu ya. Istilahnya adalah gerbang neraka. Kenapa diistilahkan begitu? Adalah tempat di mana dewa orang mati itu disembah. Nah, jadi disitulah mengapa Tuhan Yesus jauh-jauh membawa murid-murid dan memilih lokasi tersebut untuk menyatakan keilahiannya, bahwa mereka yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus, menjadi jemaatnya Yesus, yakni gereja yang kemudian kita kenal sebagai gereja, mereka ini alam maut tidak akan menguasai jemaat Tuhan Yesus. Semoga apa yang saya bisa bagikan saat ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua, dan semakin meneguhkan iman percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Salam damai dari Fakta Israel.